Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulai Ruzaifa, biasa dipanggil Nehru, dari Universitas Halu Oleo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan lingkungan apa saja yang ada pada negara Bangladesh beserta solusinya dari sudut pandang seorang civil engineering atau teknik sipil. Adapun videonya, stay tune. Kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa, jangan di skip. Oke, kita gas. Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan, dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, termasuk sungai-sungai besar, tanah subur, dan hutan tropis. Akan tetapi, Bangladesh juga menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius yang mengancam kesejahteraan penduduknya dan ekosistem alamnya. Beberapa masalah lingkungan utama di Bangladesh meliputi perubahan iklim, polusi air dan udara, deforestasi, serta urbanisasi yang tidak terkendali. Bangladesh menghadapi berbagai permasalahan tentang lingkungan. Yang pertama, ada perubahan iklim. Bangladesh adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Banjir, siklon, dan kenaikan permukaan laut adalah ancaman nyata yang menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, pertanian, dan kehidupan penduduk. Kenaikan permukaan air laut mengancam untuk merendam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memaksa jutaan warga negara Bangladesh harus mengungsi. Negara Bangladesh menghadapi banyak tantangan terhadap perubahan iklim yang dihadapi oleh lingkungannya. Berikut adalah beberapa dampak utama perubahan iklim di negara Bangladesh. Yang pertama, naiknya permukaan air laut. Bangladesh memiliki garis pantai yang panjang dan dataran rendah yang membuatnya sangat rentan terhadap naiknya permukaan air laut. Ini dapat menyebabkan intrusi air asin ke dalam tanah dan sumber air tawar, merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air bersih. Permasalahan kedua yang dihadapi dalam perubahan iklim adalah banjir. Peningkatan frekuensi dan intensitas hujan menyebabkan banjir yang lebih sering dan parah. Banjir ini merusak infrastruktur, menghancurkan rumah, dan mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang bergantung pada pertanian. Permasalahan ketiga ada pada siklon dan badai. Siklon tropis menjadi lebih sering dan lebih kuat karena perubahan iklim. Badai ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, memicu banjir bandang, dan menyebabnya hilang nyawa serta kerugian ekonomi yang besar. Permasalahan keempat adalah erosi pantai. Naiknya permukaan air laut dan badai yang lebih kuat mempercepat erosi pantai. Ini menyebabkan hilangnya lahan pertanian dan pemukiman di daerah pesisir. Selanjutnya, pada permasalahan kelima adalah perubahan pola cuaca. Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca, membuat musim kemarau lebih panjang dan musim hujan lebih pendek, namun lebih intens. Hal ini berdampak pada produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan kerawanan pangan. Permasalahan yang dihadapi dalam perubahan iklim juga ada terdapat pada permasalahan kesehatan. Perubahan iklim mempengaruhi kesehatan manusia dengan meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor seperti demam berdarah dan malaria. Suhu yang lebih tinggi juga dapat menyebabkan gelombang panas yang mempengaruhi kesehatan penduduk. Bangladesh harusnya perlu mengambil tindakan adaptasi yang efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Tantangan besar kedua yang harus dihadapi oleh negara Bangladesh adalah polusi air dan udara. Polusi air di Bangladesh sangat mengkhawatirkan, terutama karena pencemaran industri dan limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Sungai-sungai yang tercemar menjadi sumber utama air minum bagi banyak penduduk, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu, polusi udara, terutama di kota-kota besar seperti Dhaka, juga menjadi masalah serius akibat emisi kendaraan bermotor dan industri yang tak terkendalikan. Tantangan besar yang harus dihadapi pada negara Bangladesh selanjutnya adalah deforestasi.
Deforestasi akibat penebangan liar dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman telah mengurangi tutupan hutan secara signifikan. Hal ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga memperburuk risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Tantangan besar selanjutnya yang harus dihadapi oleh negara Bangladesh adalah urbanisasi tidak terkendali. Pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi yang tidak terencana telah menyebabkan penyebaran pemukiman kumuh, kurangnya infrastruktur dasar, dan tekanan besar pada sumber daya alam. Pengelolaan sampah yang buruk dan sanitasi yang tidak memadai juga menjadi masalah utama di daerah perkotaan. Adapun penyelesaian masalah lingkungan dengan rencana dalam bidang teknik sipil di negara Bangladesh adalah sebagai berikut. Mengatasi masalah lingkungan di Bangladesh memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Dengan teknik sipil memainkan peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan solusi berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diambil dalam bidang teknik sipil untuk mengatasi masalah lingkungan di Bangladesh. Pertama, infrastruktur hijau dan sistem drainase. Pembangunan infrastruktur hijau seperti taman kota, ruang terbuka hijau, dan sistem drainase berkelanjutan, sustainable atau drainage systems atau SUDS, dapat membantu mengurangi risiko banjir, memperbaiki kualitas udara, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Desain jalan dan bangunan yang mempertimbangkan pengelolaan air hujan juga penting untuk mencegah genangan dan banjir. Solusi kedua adalah rekayasa sungai dan bendungan. Proyek rekayasa sungai seperti pengerukan sungai dan pembangunan bendungan dapat membantu mengontrol aliran air dan mencegah banjir besar. Bendungan juga dapat digunakan untuk penyimpanan air dan pengendalian banjir selama musim hujan. Namun proyek ini harus direncanakan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Solusi selanjutnya adalah reklamasi dan konservasi hutan. Proyek reklamasi lahan dan konservasi hutan dapat membantu mengurangi deforestasi dan meningkatkan tutupan hutan. Teknik sipil dapat berperan dalam merancang proyek rehabilitasi lahan yang terdegradasi dan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon melalui reforestasi. Pengatasian masalah selanjutnya adalah sistem pengelolaan limbah dan sanitasi. Pengembangan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan fasilitas sanitasi modern sangat penting untuk mengurangi polusi air dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Instalasi pengolahan air limbah, peningkatan infrastruktur sanitasi di daerah perkotaan dan pedesaan harus menjadi prioritas. Pemecahan masalah serta solusi yang kelima atau yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Mengintegrasikan prinsip keberkelanjutan dalam desain dan konstruksi infrastruktur termasuk bangunan, jalan, dan jembatan dapat mengurangi dampak lingkungan. Penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, efisiensi energi, dan praktik konstruksi yang berkelanjutan harus menjadi standar dalam setiap proyek. Tak terasa kita sudah berada pada ujung video pada kesempatan kali ini. Permasalahan di negara Bangladesh dapat kita tarik kesimpulan. Permasalahan lingkungan di Bangladesh memerlukan perhatian segera dan solusi yang berkelanjutan. Bidang teknik sipil memiliki peran krusial dalam merancang dan mengimplementasikan infrastruktur yang dapat mengatasi masalah lingkungan ini. Dengan pendekatan yang tepat, termasuk pembangunan infrastruktur hijau, pengelolaan air dan limbah yang efektif, serta konservasi sumber daya alam, Bangladesh dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan pada video kali ini. Jangan lupa subrek teman-teman sekalian, membantu channel ini agar lebih maju dan membahas semua negara-negara mengenai permasalahan lingkungan, mengenai permasalahan apapun yang ada pada seluruh negara, dan solusi-solusi melalui pandangan dari seorang civil engineering atau teknik sipil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subrek.